Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem distribusi air PDAM di Desa Kedung Songo. Dan ini daftar kelompok saya. Yang pertama ada Wayu Setiaji, kedua ada Jerry Alan Saputra, ketiga ada Muhammad Ibnu Febrianto, keempat ada Hermawan. Pendahuluan. Air sebagai kebutuhan vital. Air merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Penggunaan air tidak hanya terbatas untuk kebutuhan konsumsi seperti minum dan masak, tapi juga untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan irigasi. Oleh karena itu, keberadaan air bersih menjadi penopang utama kehidupan manusia. Kebutuhan akan air bersih sangat berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Jika air yang digunakan tercemar atau tidak steril dari bakteri, hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi pengguna. Masalah penyediaan air bersih. Pemerintah telah mengupayakan menyediakan air bersih melalui lembaga seperti PDAM. Ketersediaannya seringkali masih terbatas, terutama di wilayah tertentu. Desa Kedung Songo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu wilayah yang bergantung pada pasokan air bersih dari PDAM. Namun, distribusi ke air wilayah ini menghadapi berbagai kendala, di antaranya debit aliran air yang rendah di beberapa dusun, ketidakmerataan distribusi di mana beberapa dusun bahkan tidak mendapatkan air pada waktu tertentu. Fokus penelitian ini difokuskan pada analisa sistem distribusi air bersih di Desa Kedung Songo untuk mengidentifikasikan penyebab masalah seperti debit air rendah dan ketidaktercapaian aliran air di beberapa dusun. Tujuan penelitian menganalisis penyebab permasalahan distribusi air bersih di Desa Kedung Songo, terutama di beberapa dusun yang sering kekurangan air, memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi distribusi air, baik dari segi kapasitas pipa maupun tekanan air. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada PDAM untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Kedung Songo. Nama saya Jerry Alan Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok A mengenai tinjauan pustaka. Mekanika fluida merupakan bidang ilmu yang membahas tentang fluida, baik fluida gas maupun cairan. Terdiri dari statika dan dinamika fluida. Statika fluida merupakan bagian dari mekanika fluida yang membahas tentang sifat-sifat dari fluida diam atau biasa disebut dengan fluida statis. Dinamika fluida merupakan bagian dari mekanika fluida yang membahas tentang kecepatan, percepatan, dan gaya-gaya yang bekerja pada gerakan fluida. Salah satu contohnya adalah aliran dalam pipa. Aliran dalam pipa. Konsep dasar aliran fluida. A. Persamaan kontinuitas air yang mengalir terus-menerus dalam pipa memiliki debit masuk dan keluar yang sama. B. Persamaan energi. Persamaan energi dalam aliran fluida di pipa adalah penerapan prinsip konservasi energi untuk menganalisis perubahan tekanan, kecepatan, dan elevasi fluida, serta memperhitungkan kehilangan energi akibat gesekan dan hambatan dalam bentuknya. Persamaan ini menggabungkan energi tekanan, energi kinetik, energi potensial, dan kehilangan energi atau head loss untuk memastikan keseimbangan energi antara dua titik pada sistem pipa. C. Persamaan Bernoulli. Air pada pipa selalu mengalir dari tempat yang energinya lebih besar menuju tempat yang energinya lebih kecil. Hukum Bernoulli menyatakan tinggi total energi pada sebuah penampang pipa adalah jumlah dari energi kecepatan, energi tekanan, dan energi ketinggian. Kerugian aliran fluida. Di dalam mekanika fluida dikenal dengan dua macam losses, yaitu major losses dan minor losses. Major losses merupakan kerugian tekanan yang disebabkan oleh gesekan pada dinding-dinding saluran pipa. Sedangkan minor losses merupakan kerugian yang disebabkan oleh properti di sepanjang saluran perpipaan. Properti yang dimaksud berupa katup-katup, belokan,
perubahan dimensi penampang, dan lain-lain. Dasar-dasar perancangan sistem perpipaan. 1. Standar kebutuhan air domestik. Standar kebutuhan air domestik yaitu kebutuhan air bersih yang digunakan pada tempat-tempat hunian pribadi untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari, seperti pemakaian air untuk minum, mandi, dan mencuci. Satuan yang dipakai adalah liter per orang per hari. 2. Standar kebutuhan air non-domestik. Standar kebutuhan air non-domestik yaitu kebutuhan air bersih di luar keperluan rumah tangga. Kebutuhan air non-domestik antara lain: A. Penggunaan komersial dan industri, yaitu penggunaan air oleh badan-badan komersial dan industri-industri. B. Penggunaan umum, yaitu penggunaan air untuk pembangunan atau fasilitas umum, misalnya rumah sakit, sekolah-sekolah, dan rumah ibadah. Perkenalkan, nama saya Armawan, saya dari kelompok A. Di sini saya membahas bagaimana pengumpulan data tersebut. Nah, dalam pengumpulan data, kita menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi sistem distribusi air PDAM secara objektif yang diperoleh melalui survei dan pengukuran. Dan di mana pengambilan data itu ada dua sumber utama. Yang pertama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari pengamatan lapangan, kuesioner, dan pengukuran debit dan tekanan air. Nah, di mana pengamatan lapangan ini itu kita untuk memahami kondisi aktual sistem distribusi bagaimana. Terus kalau untuk kuesioner itu kita bagikan lembaran-lembaran pertanyaan kepada pelanggan PDAM untuk mengetahui tingkat kepuasan dan permasalahan yang mereka hadapi terkait pasokan air bersih. Nah, di kuesioner ini pertanyaannya sangat sederhana, yang seperti seberapa sering menerima pasokan air dari PDAM, terus seberapa puas dengan kualitas air PDAM, terus apakah pernah mengalami kendala dengan pasokan air, terus bagaimana tekanan air, apakah warga mengetahui adanya program perawatan dari PDAM, terus sisanya kritik dan saran agar perbaikan sistem distribusi PDAM lancar dan tidak ada kendala. Nah, data sekunder itu meliputi dari informasi dokumen resmi dari PDAM, yang dimana di situ ada peta jaringan distribusi untuk memahami tata letak sistem distribusi air tersebut. Nah, yang kedua itu laporan kinerja sebelumnya terkait sistem distribusi air tersebut. Data ini memberikan konteks yang mendukung analisis serta melengkapi hasil dari data primer tersebut. Selanjutnya, analisis kerja sistem. Di analisis kerja sistem ini sebenarnya menggunakan beberapa parameter, yang dimana pertama kualitas air, dua kuantitas dan kontinuitas pasokan air, dan ketiga tekanan air. Nah, dari kualitas air ini kita melakukan atau kita mengambil sampel air dari beberapa titik yang didistribusikan air tersebut. Kita juga melakukan pengujian fisik, kimia, dan mikrobiologi sesuai standar dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk agar bisa memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Nah, untuk kuantitasnya itu, analisis itu mencakup perhitungan ketersediaan air dan frekuensi pasokan kepada pelanggan. Aspek yang diukur meliputi jumlah air yang diterima,
terus jadwal pasokan ke rumah tangga lainnya. Yang ketiga itu tekanan air, yang dimana tekanan air itu kita melakukan pengukuran di beberapa titik dalam jaringan distribusi untuk menilai apakah tekanan bisa mencukupi kebutuhan pelanggan atau tidak, terutama di daerah dengan topografi yang tinggi. Nah, simulasi dengan software EPANET 2.0, yang dimana simulasi ini untuk meningkatkan akurasi dalam distribusi air tersebut. Nah, di sistem simulasi ini kita menggunakan peta jaringan distribusi air tersebut dan dikompresi melalui software untuk mengevaluasi bagaimana aliran air dalam jaringan pipa, terus bagaimana kehilangan energi di sepanjang aliran pipa, terus tekanan air di berbagai lokasi. Nah, dengan simulasi ini kita menjadi lebih efisien dalam perbaikan dan pengembangan sistem distribusi. Nah, sehingga efisiensi dan mencakup pelayanan dapat ditingkatkan. Begitu, terima kasih. Halo, saya Wahyu Setiaji, saya dari kelompok A. Saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan pemakaian air Desa Kedungsono. Berdasarkan pada grafik, debit yang tersedia dari bulan Januari sampai bulan Agustus kondisinya cukup stabil, dengan debit rendah yaitu 8,96 liter per second pada bulan Agustus. Namun pada bulan September sampai bulan Desember terjadi penurunan debit, dan penurunan ini berdampak pada tingkat pemakaian air pada periode tersebut. Di sini jumlah pemakaian per dusun. Penelitian ini menggunakan data pemakaian air untuk bulan Februari dan Maret tahun 2012. Pemakaian maksimum tercatat pada bulan Februari, sedangkan pemakaian minimum terjadi pada bulan Oktober di tahun yang sama. Data yang dianalisis mencakup pemakaian air untuk keperluan domestik maupun non-domestik. Perbandingan kebutuhan dan pemakaian rata-rata di masing-masing dusun. Di sini terlihat pada gambar 3, dalam kondisi maksimum, konsumsi air lebih besar dibanding kebutuhan yang telah dihitung berdasarkan SKAB DPU. Dan tercatat pada dusun Kalipucang, yang nilai debitnya 2,326 liter per second, yang dipengaruhi oleh jumlah pelanggan yang cukup banyak di wilayah tersebut. Dan sementara itu, untuk kondisi minimum, aliran air hanya terjadi di 3 node, yaitu ada di Dusun Purong Kidul dengan debit 0,228 liter per second, Dusun Kalipucang dengan debit 1,120 liter per second, dan Desa Tawang dengan debit 1,512 liter per second. Hal ini terjadi karena debit aliran yang tersedia sangat terbatas, sehingga aliran hanya mampu mencapai wilayah yang berada dekat dengan pipa utama. Terima kasih. Kesimpulan, berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil ialah satu faktor utama yang menyebabkan seringnya terjadi kekurangan air di Desa Kedungsono, baik secara keseluruhan maupun pada titik-titik tertentu adalah ketersediaan air di sumber. 2. Secara umum, kekurangan air terjadi pada bulan September hingga Desember. Secara khususnya, kekurangan air tersebut terjadi pada jam puncak. 3. Terdapat 2 desa yang paling sering mengalami kekurangan air jika dibandingkan dengan dusun yang lain, yaitu Desa Gendengsari dan Desa Kenokorejo. Hal ini disebabkan karena diameter pipa transmisi yang menuju ke 3 dusun tersebut terlalu kecil, yaitu sebesar 2 in, sehingga potensi head loss yang menyebabkan kerugian tekanan cukup tinggi. 4. Dari analisa yang telah dilakukan menggunakan analisa manual dengan mengabaikan head loss minor dan analisa menggunakan EPANET 2.0 tanpa mengabaikan head loss minor,
dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil dari kedua analisa tersebut. Hal ini berarti pada penelitian ini head loss minor tidak begitu berpengaruh dalam menghitung residual pressures head tekanan sisa. Saran: dalam penelitian yang berfokus pada analisis jaringan perpipaan yang cukup kompleks, penggunaan program komputer untuk pemodelan dan analisis sangat disarankan. Beberapa software seperti EMPANET 2.0, WaterNet, dan WaterCut dapat membantu untuk mempermudah dan mempercepat proses analisis serta memberikan hasil yang lebih akurat. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.